Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, di foto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy. Pribadi lah, langsung ditanggapi saja. Iya, lagi-lagi saudara Tony, langsung saja ditanggapi Mas Herinya berdasarkan pengetahuan saudara. Ya udah, kau dengar aja saya ngomong dulu. Ya silakan. Masih baru, kok masih sok-sokan kau. Baru apanya, Bos? Iyalah, masih baru kau Baru apanya? Baru apanya? Iya, masih baru kau. Baru apanya? Baru tampil. Baru apanya? Baru tampil. Wah, ngomong. Iya, memang. Terus apa? Kapan Anda kau mau tampil? hebat sendiri. Sudah, Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin sedikit menanggapi kelakuan kocak, menurut saya kelakuan kocak ya, dari salah seorang oknum penyidik Polda Jawa Barat dan juga Rasman Nasution yang konon diambil sebagai kuasa hukum Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat apa Polres Cirebon. Ya begitulah kira-kira ya. Yang pertama, kelakuan kocak dari salah seorang oknum penyidik Polda Jawa Barat dalam sebuah acara televisi menunjukkan sebuah foto. Ya. Tujuannya untuk meyakinkan publik bahwa penyidik Polda Jawa Barat itu tidak sembarangan, tidak gegabah, tidak asal-asalan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kira-kira seperti itu maksud yang ingin disampaikan oleh sosok penyidik tersebut terhadap publik. Lucunya, foto Peggy Setiawan yang kemudian ditunjukkan ke publik itu adalah foto bersama dalam sebuah momen pernikahan. Jadi saya melihat Bapak aparat Polri atau sosok oknum penyidik Polda Jawa Barat ini seperti ingin menunjukkan bahwa publik itu bodoh gitu. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwa publik itu bodoh atau publik itu tidak teliti dalam mengamati dan menyikapi segala proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat, terkhususnya penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus kematian Vina Cirebon dan pacarnya Eki. Jadi sosok penyidik Polda Jawa Barat ini ingin menunjukkan bahwa mereka telah bekerja dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi kok saya justru melihat sang oknum penyidik ini sedang mempertontonkan kebodohannya sendiri. Mohon maaf ya, ini oknum ya. Ini adalah oknum. Kita harus sepakat bahwa ini adalah oknum. Saya tidak sedang mencerca institusi Polri. Oke? Saya tidak sedang menjelek-burukan institusi Polri. Ini adalah oknum. Bapak ini terkesan ingin menunjukkan ke publik bahwa sebagai penyidik sudah bekerja maksimal, sudah bekerja serius, sudah bekerja profesional, dan tidak asal-asalan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tapi saya secara pribadi melihat Bapak ini hanya sedang mempertontonkan kebodohan Bapak sendiri. Kenapa? Karena yang Bapak tunjukkan adalah foto di mana si Peggy Setiawan berada di salah satu momen pernikahan. Lain ceritanya kalau Bapak membawa sebuah foto atau video atau gambar yang menunjukkan Peggy Setiawan sedang melakukan suatu aksi atau tindakan di TKP. Entah itu pemukulan terhadap seseorang, atau sedang bersama geng motor, atau sedang bersama gerombolan yang melakukan aksi pengeroyokan terhadap Vina dan pacarnya Eki. Itu baru sinkron. Tapi Bapak malah menunjukkan foto Peggy Setiawan berada di salah satu momen pernikahan. Apakah ini bukan kebodohan, Pak? Ini adalah satu kebodohan. Atau mungkin Bapak ini pernah belajar ilmu hipnotis, sehingga Bapak ingin mempraktekkan ilmu hipnotis itu, menghipnotis publik dengan foto Peggy Setiawan berada di salah satu momen pernikahan untuk menggiring cara berpikir masyarakat bahwa Bapak sebagai penyidik telah bekerja profesional, sungguh-sungguh, dan tidak asal-asalan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tapi sayangnya Bapak gagal mempraktekkan ilmu hipnotis tersebut sehingga Bapak justru terlihat seperti orang bodoh di publik. Mohon maaf, saya bicara oknum, saya tidak bicara institusi Polri. Kemudian Rasman Nasution, seorang pengacara yang bukan hanya kepalanya yang gede, tapi bacotnya juga gede.
kelakuannya juga konyol. Aparat, terkhususnya penyidik Polda Jawa Barat, mencari-cari pembenaran diri dalam setiap kemunculannya di publik. Sementara Rasman Nasution mencari-cari kesalahan Peggy Setiawan. Rasman Nasution bertanya kepada pengacaranya Peggy Setiawan yang bernama Tony, "Kau siapa? Kau baru tampil," dan lain sebagainya. Apa masalahnya? Apa hubungannya dengan persoalan kasus pembunuhan Vina Cirebon ini? Nggak ada kaitannya. Ya, nggak ada kaitannya. Dan kalau Anda bertanya kepada seseorang, "Kau siapa?" semestinya pertanyaan tersebut juga kau ajukan kepada diri Anda sendiri. Semestinya pertanyaan tersebut Anda kembalikan kepada diri Anda sendiri. Segala warga negara bersamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Artinya, Anda sama sekali tidak layak mempertanyakan jati diri seseorang, dia itu siapa. Anda dan saya tidak ada beda kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Jadi sangat tidak elok ketika Anda mempertanyakan jati diri seseorang di muka publik, di ruang publik. Anda pernah mempersoalkan, kenapa nama Peggy itu kalau di Bandung, Robi atau siapalah ya. Jadi Anda mempersoalkan nama samaran seseorang. Apa masalahnya? Yang perlu Anda amati adalah apa motif seseorang menggunakan nama samaran. Motifnya yang perlu dipersoalkan, yang perlu menjadi penekanan dalam setiap argumentasi. Bukan soal nama samaran seseorang. Saya mau pakai nama samaran apapun, terserah-serah saya. Publik, khususnya netizen maksud saya, mengenal saya dengan sebutan Bang Oni. Tapi nama saya sebenarnya Krisyanto Yen Oni. Di rumah, bapak saya memanggil saya dengan sebutan Yanto atau panggilan Yanto. Kakak saya panggil saya Tian. Nama kampung saya Penny. Dan lain sebagainya. Apa masalah Anda mempersoalkan nama saya atau nama samaran saya? Yang penting untuk Anda cermati, yang penting Anda amati adalah apa motif daripada nama samaran seseorang. Kalau nama Peggy yang di Bandung menggunakan nama samaran, ada motifnya. Kalau bapaknya yang memperkenalkan Peggy kepada istri keduanya dengan nama lain, dengan menyamarkan nama si Peggy yang asli, ada motifnya. Motifnya adalah bagaimana menggait orang yang saat ini sedang menjadi incarannya. Orang yang saat ini menjadi tambatan hatinya. Itu yang mestinya menjadi konsentrasi. Sehingga analisa yang kita lakukan itu tidak salah kaprah. Analisa yang kita lakukan itu harus tepat pada sasaran. Apa motif daripada nama samaran seseorang? Jadi kembali lagi, saya melihat aparat penyidik Polda Jawa Barat dalam kemunculannya di publik mencari-cari pembenaran bahwa aparat penyidik Polda Jawa Barat telah bekerja sungguh-sungguh, bekerja profesional, dan tidak asal-asalan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sementara praktisi hukum atau pengacara Rasman Nasution yang diambil sebagai kuasa hukum Polda Jawa Barat dalam kemunculannya di publik mencari-cari kesalahan Peggy Setiawan. Dan ini merupakan kelakuan yang konyol. Intinya menurut saya, ketika suatu persoalan, ketika suatu kasus sudah diwarnai dengan skenario, maka yang akan berlangsung adalah drama demi drama. Anda menangkap seseorang di TKP atau di sekitaran TKP, tempat kejadian perkara. Apakah itu logis? Ya, apakah itu logis? Orang kalau sudah melakukan suatu tindak kejahatan, otomatis akan lari menjauh daripada TKP. Otomatis akan lari menyembunyikan diri, lari menyelamatkan diri. Tidak mungkin saya setelah melakukan suatu tindakan kejahatan lalu berdiri di TKP menunggu kedatangan aparat. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Kecuali orang yang sudah benar-benar niat melakukan suatu tindakan berangkat dari dendam pribadinya dan kemudian secara gentle mau mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau dia nggak berdiri di TKP, maka dia akan langsung mendatangi kantor polisi untuk mengakui dengan sendiri apa yang telah dilakukannya. Lain ceritanya. Tapi umumnya orang atau gerombolan atau kelompok, geng motor dan lain sebagainya, ketika melakukan suatu tindakan kejahatan akan lari meninggalkan TKP, lari bersembunyi, menyelamatkan diri daripada tangkapan aparat.
kepolisian. Itu yang terjadi. Jadi mohon maaf, menurut saya klarifikasi daripada penyidik Polda Jawa Barat maupun juga tingkah perilaku kelakuan daripada kuasa hukumnya Rasman Nasution ini hanya kelakuan konyol yang kesannya ingin membodoh-bodohi publik. Sayang sekali, publik lebih cerdas, netizen lebih cerdas, dan bapak-bapak justru yang terlihat bodoh. Sekali lagi saya bicara oknum, bukan institusi. Saya Kristianto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. Hidup rakyat!